Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, saatnya kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya pada saat pagi hari ini. Terima kasih, berfirman Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana kita selalu melekat dengan Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat satu ayat yang menjelaskan kepada kita supaya kita betul-betul paham bagaimana perjalanan rohani kita meningkat dari hari ke hari. Seawal dengan Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, jadi saudara Tuhan, tadi malam ketika saya merenungkan firman, karena saya selalu menyiapkan diri untuk firman Tuhan, tidak langsung buka Alkitab, tapi saya membangun persoalan pribadi dengan Tuhan. Dari mana saya memulainya Tuhan? Nah, itulah pentingnya kita mendengar suara Tuhan itu. Nah, jadi diingatkan firman Tuhan ini, hidup dan mati dikuasai lidah. Di sini fokus utama adalah lidah di sini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi Tuhan meminta kita membuat kebijakan untuk membuat pilihan. Pilihan seperti apa? Hidup atau mati. Nah, kenapa ada kata hidup dan mati di sini? Setiap perkataan yang membangun itu yang namanya hidup. Setiap perkataan yang melemahkan itu namanya mati. Nah, kita ini punya trigger, ya. Ibarat pistol tadi ada trigger. Jadi ada orang bilang, aduh saya lemah ini hari ini. Lemah itu kemungkinan karena banyak perkataan-perkataan yang melemahkan didengar. Karena perkataan-perkataan itu menentukan ke arah manakah kita, apakah membuat kita hidup bergairah atau hidup dalam kondisi lemah dan lesu. Nah, maka firman Tuhan katakan tadi, hidup dan mati dikuasai lidah. Dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata menggemakannya di sini yang selalu menggaungkannya. Nah, maka kalau kita ingin rindu supaya orang lain diberkati, maka digemakanlah perkataan-perkataan yang membangun. Disampaikanlah perkataan-perkataan yang bergairah. Diucapkanlah perkataan-perkataan yang memberikan orang semangat. Nah, di sini kita punya trigger atau pelatuk, dalam bahasa umumnya pelatuk berpistol tadi. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, kita bisa mencerna, bisa memilah, bisa menseleksi perkataan seperti apakah yang membangun, perkataan seperti apakah yang melemahkan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, doa saya salah satunya, tutup mulut saya terhadap apa yang Tuhan tidak kehendaki saya ucapkan. Taruh resleting. Dan bukakan setiap perkataan yang Tuhan mau saya ucapkan. Dan itu saya lakukan dalam doa saya pribadi dengan Tuhan. Nah, makanya kalau setiap mendengar suatu perkataan, saya belajar mencerna dulu ke arah mana perkataan itu. Dan dari sini pun saya tahu orang ini apakah kondisinya dikuasai oleh lidahnya membuat dia lemah, apa dikuasai oleh perkataan yang dengar membuat dia lemah. Nah, karena apa yang didengar itu yang direnungkan.
Apa yang renungkan itu yang menguasai seseorang. Nah, jadi hari ini Tuhan mau kita, khususnya di ladies, di mana kita tampil beda di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, bahwa perkataan yang kita ucapkan, perkataan yang membangun, memberikan semangat, membuat bergairah. Nah, jadi ada orang berkata, aduh saya udah lemas bulan ini, 2 bulan ini. Ini kemungkinan memang dia lebih suka mendengar perkataan yang melemahkan. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Tapi seorang hamba Tuhan yang baik, yang melayani, dia mampu untuk memilah-milah yang mana yang dia renungkan, yang mana yang harus dia buang. Sesuatu yang tidak membangun, dia buang. Sesuatu yang membangun baru disimpan dalam hatinya. Ketika itu dilakukannya, maka kemanapun dia pergi, hamba Tuhan ini akan berdampak membawa berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah memberikan dia kemampuan membuat pilihan-pilihan dalam dirinya. Jadi dia sendiri sudah kuat dulu. Karena renungan bagi dia bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan ketika dia membaca firman, ketika dia merenungkan firman, dan firman itu bagaikan makanan yang dia kunyah-kunyah seperti binatang membiak, dan itulah yang membuat dia sehat secara rohani. Maka pertumbuhan rohani itu tidak diukur dari sudah berapa lama dia menjadi orang Kristen atau sudah berapa lama dia menjadi orang percaya, tetapi waktu dia mendengar firman, dia berdoa, biarlah aku bukan hanya pendengar, tapi aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Jadi doanya yang seperti inilah yang membuat dia bisa bergairah, membuat dia menjadi pelaku firman Tuhan. Karena permohonannya adalah permohonan yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Jadi maka kita belajar untuk menggemakan sesuatu yang membuat semangat, membuat bergairah, membuat orang lain menjadi lebih bergairah dalam hidupnya. Nah, Yakobus 3 ayat 5 katakan, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah ini, jadi kalau kita mau memang sempurna, memang harus belajar menguasai lidah. Nah, jadi kita sebagai pelayan Tuhan, khususnya di The Power of Love, belajar untuk selalu berdoa, Tuhan kuasai lidah saya. Perkataan-perkataan yang membangun itulah yang terucap melalui mulut saya. Karena Tuhan mau kita dari perkataan kita membawa berkat, dari tindakan kita membawa berkat. Jadi perkataan dan tindakan itu selaras, sesuai. Inilah yang Tuhan mau. Makanya seorang pelayan Tuhan integritasnya harus teruji. Kenapa teruji? Karena ketika berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang dalam hati, itu membuat dampak yang kurang baik. Tapi Tuhan mau ketika apa yang kita ucapkan karena itu dari dasar hati kita, itu punya dampak yang luar biasa, memberkati banyak orang. Karena Tuhan mau memakai orang yang betul-betul teruji integritasnya. Apa yang dia ucapkan karena itu yang dia alami. Apa yang dia alami itu diucapkan. Dan dengan demikian, maka kemanapun dia pergi akan membawa berkat yang besar. Ayat terakhir katakan, Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam diri sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu.
Nah, di sini artinya menjelaskan kepada kita di mana orang yang tidak teruji integritasnya. Jadi perkataan dengan tindakannya tidak sesuai. Makanya kadang-kadang seseorang yang menarik dirinya menjadi orang yang tersakiti. Ya kan? Dia menempatkan dirinya orang yang tersakiti. Nah, itulah dia. Nah, tapi kalau orang yang mau maju, justru dia memberi diri kepada Tuhan supaya dia menjadi penyembuh bagi orang lain. Bukan tersakiti tapi menyembuh. Dia mampu melihat sesuatu yang membangun, sesuatu yang membuat bergairah di tengah situasi yang kurang baik sekalipun. Dia mampu melihat hal yang baik di tengah-tengah situasi seperti itu. Maka kehidupan seorang hamba Tuhan teruji. Jadi seorang hamba Tuhan tidak diperuntukkan karena gelarnya atau punya gelar S1, S2, tapi bagaimana dia mempraktekkan firman Tuhan dan dirinya dan dijadikan menjadi satu kehidupan atau gaya hidup dari hari ke hari. Maka dari hidup sekarang dan hidup akan datang, hidupnya menjadi berkat dan orang pun berkata, sungguh dia ini hamba Tuhan yang sejati. Kenapa muncul perkataan demikian? Karena memang teruji integritasnya. Yang mana perkataan membangun, yang mana perkataan melemahkan. Dia bisa membedakan, dia punya deteksi. Seperti rumah sakit punya alat deteksi. Minimal puskesmas itu ada alat deteksi untuk detak jantung. Ya kan, pakai stetoskop. Dan juga untuk melihat tekanan darah, ada namanya juga blood pressure. Dia alat itu untuk menentukan bagaimana tekanan darah. Tapi kadang-kadang yang beresiko katakan ada masalah apa, persoalan apa. Ini banyak dari pikiran. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi saudara Kristus Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan pada saat ini, kita pun punya alat deteksi untuk mendeteksi, terutama mendeteksi diri sendiri. Loh, kenapa hari ini saya rasanya kurang nyaman ya? Kenapa hari ini saya nggak suka sama si A atau si B? Itulah pentingnya kita berdoa kepada Tuhan sehingga waktu kita berdoa kita sendiri dideteksi bagian-bagian mana yang perlu dibenahin. Sehingga ketika kita punya pengalaman ini dan kita lewati, dan kita pun mampu juga membenahi orang lain. Nah, karena Tuhan berikan kita alat deteksi rohani, ya, mendeteksi kondisi rohani orang. Kenapa dia seperti itu? Maka dengan pertanyaan-pertanyaan kita bisa menemukan apa menjadi akar penyebabnya seseorang itu. Tapi untuk kesembuhannya itu tergantung orang itu sendiri. Nah, ketika kita sampaikan bahwa ini penyakitnya, tinggal dia sendiri mengambil kesimpulan dan semua keputusan untuk mau sembuh dan tidaknya. Karena Tuhan tidak pernah memaksa orang. Tapi ketika diberitahu kondisi keadaannya dan ini penyakitnya, tinggal orang tersebut mengambil sikap untuk dia menjadi sembuh. Ketika dia berkata, aku mau menjadi sembuh, aku terbebas dari segala penyakit-penyakit rohani, aku akan maju dan aku mau bergairah, dan dari perkataan dan tindakanku benar-benar membangun setiap orang, dan semua kita melakukan hal yang sama, maka saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kita semua menjadi hidup yang berdampak yang baik bagi semua orang. Nah, inilah firman Tuhan hari ini. Sampai berkita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikannya. Tapi biarlah Tuhan, apa yang kami ucapkan itu perkataan membangun, perkataan yang memberi semangat bergairah. Sehingga dari integritas kami teruji, kami adalah pelayan Tuhan yang handal dan luar biasa. Hidup berdampak yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.